Ah, harus ada ahnya. Ah. Keren kopi asli dari Manggarai. Kopi terenak gitu. Harus minumnya kopi pahit saja, karena kita sudah manis dari sana, Pak. Enak. Jadi selamat sore. Kopi pahit ya, selamat sore. Oke, selamat sore, Pak. Jadi hari ini kami berkunjung ke rumah Opa Pius Nasar. Jadi program kami ini namanya Maiga Lejong. Lejong itu artinya, Lejong itu dari bahasa Manggarai yang artinya kita berkunjung bertamu atau a visit to share. Jadi kita ngobrol, bercerita banyak begitu. Sambil minum kopi. Iya. Gitu. Jadi selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan di samping saya ini ada Opa Pius Nasar. Boleh Opa menceritakan, perkenalkan diri dulu sedikit. Opa ini dari mana begitu. Ya. Mana saya punya apa? Dari sini bisa. Jadi nama saya Pius Nasar. Pius Nasar lahir tahun 1939. 39? Ya, jadi saya itu ada Belanda, Jepang, Indonesia. Tiga penjajah. Pemerintahannya. Datang ke Pulau Jawa tahun 56. Naik kapal dari Riau sampai ke Priok. Dari Riau? Dari Riau. Di Manggarai Opa di mana? Hah? Opa di Manggarai Barat? Iya, saya di Manggarai Barat, di Kempo. Di Boleng. Di Boleng, ya. Dari Boleng ke Riau naik apa? Oh, ke Riau. Ke Riau. Bisa naik perahu, bisa. Naik perahu dulu, Pak? Tetapi bisa juga jalan kaki aja. Jalan kaki? Ke Ruteng dulu, Kak. Jalan kaki ke Ruteng dulu, Pak? Iya, ke Ruteng dulu. Pantas betis kuat-kuat semua, Pak. Oh iya, makanya umur saya kira 86 tahun. 86 tahun, karena kalau libur itu jalannya 2 hari tuh. 2 hari menginap satu malam di jalan. Iya. Rombongan, tapi kalau jalan kan Opa tidak mungkin jalan sendiri itu? Ya, 2-3 orang aja lah, anak yang sekolah kan. Waktu itu kan tidak banyak yang sekolah ya, tapi teman semua sekolahnya sudah meninggal semua itu. Terus ya, saya lahir di Rekas. Di Rekas. Karena Rekas itu salah satu dari 3 pusat misi di Manggarai. Dari Lengkoajang, Ruteng, dan Rekas itu bagian Manggarai Barat. Saya lahir di situ. Tapi terus bapak saya kan guru berputar-putar. Tahun 45 di Ranggu. Akhir Perang Dunia Kedua, bapak saya pulang dari Ranggu pulang ke Wangkung, ke kampungnya sendiri. Dia jadi guru di kampungnya. Sebelumnya itu bukan guru dari Wangkung, bukan dari Boleng, tapi dari orang Kempo. Orang Kempo. Berarti Opa tamat SMA ya baru kesini atau SMP dulu? Tidak, saya baru sekolah SD-nya itu di Wangkung. SD di Wangkung. Kelas 2, kelas 1, 2, 3. Terus kelas 4-nya saya di Rekas. Tapi 1 tahun di sana, Pater Yosef Panu bilang sama bapak saya, dia bilang, bapak saya namanya Frans Mela. Frans katanya, kalau Pius itu sekolah di Rekas, dia tidak jadi manusia. Aku nangis. Orang. Oh, bisa nangis juga Opa? Iya, kalau orang Belanda. Saya pikir Opa nih kasih perhatian tidak bisa menangis. Kepada monyet ya. Mau jadi apa lah terserah. Dia bilang, jadi harus pindah. Maka saya pindah ke Ruteng tahun 51. 52 ya. 51. Waktu itu banyak anak sekolah dari Manggarai, dari Todo, dari Sita itu mau masuk di Ruteng tuh. Saya lolos, saya masuk di kelas 5, kelas 6 saya Ruteng SD. Dan 1, 2, 3 SMP di Tubi. Sekarang SMP 1 sekarang, negeri sekarang. Ya, saya sendiri tidak suka diganti dengan SMP 1. Harusnya Tubi, SMP Tubi 1. Lalu merantau tahun? Lalu saya sudah tamat SMP, saya ke Sukabumi. Sukabumi? Oh, Sukabumi? Ya, saya mau jadi pastor, jadi saya masuk seminari. Seminari di mana? Fransiskan di Cicurug. Cicurug, Sukabumi. 30 km dari Bogor, 30 km dari Sukabumi. Oh. Ya, ada biaran di sana, biara Fransiskan. Jadi merantau naik kapal dari Riau. Dan bayarnya 6.000. Bukan 6.000, Rp6. Rp6. Karena memang itu kapal hewan. Kapal hewan itu dari mana tuh, dari Larantuka atau dari mana gitu, nanti dia
Ya putar di situ sampai ke Bima, Surabaya, Semarang, Jakarta, Singapura, Hong Kong. Muat hewan. Hewan, kuda sama kerbau. Jadi saya naik. Diambil dari Flores berarti kuda-kuda itu. Iya, NTT kan dulu gudang Kuda dan kerbau. hewan. Oh. Nah itu sekarang pemerintah harus perhatikan itu, harus hidupkan lagi itu. Ongkosnya Rp6. Rp6. Karena tahun 51. 56. Karena itu kapal kan bukan untuk manusia, kapal untuk hewan. Tapi airnya itu bagus kalau untuk minum kerbau kerbau kuda gitu. Makanya kemudian kalau saya naik kapal sih tidak suka kotor. Kotor. Itu makanya kenapa saya tidak suka? Karena dulu saya naik kapal pertama itu kapal airnya banyak, bersih, bisa mandi. Jadi Opa waktu sampai itu turun di Tanjung Priuk. Iya, itu cerita. Bagaimana ceritanya? Oh itu paning juga itu. Nah itu seru itu. Jadi ada teman-teman saya itu orang Manggarai juga yang pergi ke Malang itu. Mereka turun di Surabaya, terus mereka pulang sih. Ada juga pacar, kamu kenal itu pacarnya Laut kalian, Laut. Tahu Franciscan di Karo. Saya kan saya tidak turun Surabaya karena saya tidak tahu karena ada alamatnya saya itu ke Jakarta Keramat 134. Keramat Raya nomor 134. Vincenzius ini kan? Vincenzius. Saya kira dua minggu dari Reo itu 2 minggu kali. Sampai Tanjung Priuk. Ya soalnya kan dia tinggal di Bima, Surabaya, Semarang, baru Jakarta sini. Saya sendiri orang Manggarai di situ. Bukan. Waktu itu kapal hewan itu ada orang Manggarainya. Yang kerja di kapal itu. Di kapal. Masih ingat namanya tidak apa? Satu yang saya ingat, yaitu Sianu. Jangan dia kiper dari Karot ya. Iya. Oh iya betul ya. Ya itu dia. Yang lain dari dua saya tidak kenal, tapi itu saya kenal. Namanya. Sampai di Priok, gitu. Saya nggak tahu tidak bagaimana. Rupanya waktu itu Jakarta itu kecil. Orang Manggarai itu saling kenal. Saya tunggu aja, saya mau kemana? Bukan kecil Pak, mungkin penduduknya belum banyak. Kan? Soalnya ada orang Manggarai itu, orang dari Kempo dan satu lagi dari Cibal itu mereka kerja di Jakarta sini mah. Tahun 56 itu. Tahun 56. Tiba-tiba sudah 1 minggu saya tunggu, tidak ada mau kemana-mana nggak tahu. Mereka muncul. Opa di pelabuhan ini? Di pelabuhan di Tanjung Priok. 1 minggu. 1 minggu. Mau tunggu aja. Itu kapal itu tunggu dulu sebelum dia ke Hong Kong, ke Singapura, ya tunggu dulu. Kalau sudah itu saya dijemput datang itu. Nah, sudah mati semua mereka. Yang satunya dari Kempo sudah meninggal, satu juga dari Cibal. Saya lupa namanya mereka. Datang saya, mereka pakai dasi gini. Mereka itu taman SR mereka tapi pakai dasi gini. Mereka kerja di pabrik paku. Ya itu teman itu. Sekarang sudah meninggal semua. Satu dari Kempo, satu dari Cibal. Tidak ingat namanya Pak? Namanya ya enggak kenal ya. Siapa sih? Soalnya hanya ketemu begitu saja waktu itu. Iya, karena mereka ini murid bapak saya kan guru, mereka tahu. Rupanya waktu itu komunitas orang Manggarai di Jakarta ini kecil lah, mereka baku dengar tahu kalau ada kapal mereka mesti ke sana. Siapa tahu ada orang Manggarai yang datang. Ya, orang Manggarai biasa begitu. Lalu saya dijemput di sana. Dari Priok itu saya naik saya dijemput. Saya bawa satu peti kayu dengan tikar. Dari situ naik kereta api dari Priok ke Senen. Dari Senen naik becak ke Keramat 134. Sendiri ya Pak? Sendiri itu? Tidak, dia dijemput sama siapa itu ya. Kenapa mereka bisa tahu Opa ada situ? Itu aneh, saya ikutin. Mereka waktu rupanya masyarakat orang Manggarai itu, dia baku kenal toh. Jadi kalau ada kapal masuk, mereka berpikir saja pasti ada orang Manggarai yang datang. Wih, hebat sekali Om. Tanpa ada alat komunikasi. Tidak ada telepon, tidak ada. Betul, komunikasi pakai hati. Mungkin karena doa ibu mah. Doa ibu betul loh Pak. Nah, akhirnya saya gitu dari Priok itu naik kereta api, saya bawa peti dengan tikar sampai di Vincenzius 134 itu. Kalau sekarang mungkin koper Pak ya. Kerennya lah. Kalau dulu kan kita peti. Peti kayu beneran. Peti kayu, iya. Kalau kena di sini bisa bengkak dia. Akhirnya saya sampai 134, dia bilang ini rumahnya. Saya pulang sudah ya, dia akhirnya pulang. Kemudian juga saya ketemu dia waktu tahun 65, ketemu lagi dia terus dia pulang ke Flores, meninggal di sana. Jadi Opa masuk di asrama itu. Ya di Vincenzius itu. Tapi hanya tidur satu malam terus saya berangkat ke Sukabumi.
Opa pernah bilang kerja di itu dulu, toko kamera di. Oh itu kemudian, Mas. Itu saya keluar dari seminari itu. Oh, seminari dulu. Keluar Nah, seminari. jadi dari situ menginap satu malam. Satu malam di Vinsus itu lalu ke Cicurug Cicurug namanya. namanya. Cicurug itu 30 meter dari Bogor, 30 meter dari Sukabumi, di Dekat, tengah-tengahnya ya. Situ. Saya di situ, saya kan tamat kelas 3 SMP, akhirnya masuk seminari. Rupanya saya ulang lagi itu kelas 3 SMP itu. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. 5 tahun saya di seminari kecil di Cicurug itu. 5 tahun. Situ, 5 tahun. Seminari kecil. Seminari kecil itu SMP berarti, Pak? Iya kah SMP. Ya. SMP. Saya tamat SMP kelas 3, tetapi saya masuk seminari mungkin turun kelas lagi jadi kelas 4, 5, 6, 5, 6 tahun lagi saya di seminari kecil 5 tahun. Baru masuk ya frater saya. Memang cita-cita waktu merantau mau seminari apa ya? Ya itu dia deh, kan ada Romo Fransiskan itu yang kerja di Jakarta ini pergi mereka ke seluruh Indonesia antaranya Flores. Mereka itu mencari bibit-bibit menjadi imam gitu. Memang Opa dulu bakat adalah Opa. Nah, maksudnya lalu waktu itu ya Pater Hogan itu yang dia di orang Belanda Fransiskan itu dia cari-cari. Ya, juga Pater Fuchs muda itu mati di Reo. Setelah yang Pater itu mencari calon-calon untuk jadi seminari. Lalu saya dapat, lalu saya dikirim ke sini. Hanya pakai satu foto kertas itu. Lalu saya di Cicurug itu, saya itu tadi kelas 4, 5, 6, 7 ya. Kelas 7 itu. Sudah itu saya masuk frater Fransiskan. Waktu itu bersama-sama dengan Pater Yan Laot sudah meninggal ya di Garut itu, terus Pater Yan Pater Lanur sini. Nah, waktu saya masuk frater itu banyak orang, ada saya punya ipar juga, ada adiknya Fransi Bak itu, Ipar Remundus Jadan, terus itu ada siapa lagi ya? Oh, Emmanuel Bato itu anak sulung dari Anton Beribe itu loh adanya, tapi dia sakit, harus dia keluar dari sana meninggal di Jakarta sini. Itu orang menggerainya. Nah, jadi saya belajar di Cicurug itu frater sampai novisiat 2 tahun, terus filsafat 3 tahun, dari 5 tahun saya di sana. Habis ya tahun 65 bulan Maret saya keluar. Alasan keluar apa? Nggak tahu itu ada gitu ya, karena saya kan ada komunitas, ada pater orang Ambon, Pater Ben itu bagus sekali, tapi dia ke Roma, dia lama-lama, jadi kita nggak enak gitu ya. Terus apa keluar? Iya, ada kelebihan di situ bisa lihat, sudah dijual di sana itu. Keluar, datang ke Jakarta, naik bis masuk di Jakarta sini, mau tidur di mana? Kebetulan saya itu ada jasa dulu itu ada perkenal Bone Daud itu, ada Bone Daud barangkali ya. Dia orang Kempo, dia itu kawin dengan istrinya orang Kuitang nih, Kuitang situ. Ya Hilda namanya, masih hidup sekarang. Bone Daudnya sudah mati, Hildanya masih hidup. Mereka sekarang tinggal di daerah elit di anu nih kah? Di sini apa namanya sih? Kalau ke daerah elit ini kah? Kota wisata? Tidak juga sebelum itu ya, pokoknya. Apa ya? Ya pokoknya daerah sini. Daerah sini itu. Tadinya di Kewitang. Kalau kita pikir cari sebentar bisa 2 jam. Jadi waktu itu saya itu masuk ke situ ke Jakarta, saya ingat. Waktu saya frater, Bone Daud ini pacaran dengan Hilda. Hilda itu ya istrinya juga. Waktu itu putus-putus. Si Bone Daud ini pergi ke Bangka, sepertinya putus itu. Akhirnya saya tulis surat gitu ya, kan supaya mereka jadi lagi. Memang jadi lagi. Mereka jadi lagi. Opa yang mempersatukan kembali mereka? Ya, tulis saja. Kan Bone Daud ini kan orang saya, orang Kempo. Itu dia ini orang Kuitang. Hilda ini masih hidup. Orang Jakarta lah. Orang Jakarta. Di Kuitang nih kan? Jadi waktu itu saya ke situ. Saya masuk di situ rumah itu. Mereka orang miskin. Tapi mereka itu sekarang orang kaya. Di Kemayoran itu ada gedung yang tinggi itu. Dia punya itu nama Hamdani itu. Dia punya gedung itu. Saya tidur di situ. Tidak ada tempat tidur. Tidur di semen begini. Mereka juga agak miskin sih. Nyamuknya bukan main. Saya taruh bungku dengan kain itu tidak bisa juga. Akhirnya berapa hari itu mungkin doa ibu kata lama mana.
kebetulan saya dengar ada Doa ibu penting ini. dengar itu ya apa namanya itu kan Kuitang itu kan Kuitang dengan kebun manggis toh. Kebun manggis ya. Di situ ada Alex Bora. Oh. Alex Bora. Kalau Opa dengan Om Alex Bora siapa lebih umur? Lebih Dia lebih duluan umur. lahir. Dia lebih umur. Oh. Dia lebih umur. Ya dia lebih umur. Wih, Tapi berarti mereka sudah merantau tahun berapa itu? Dia di kebun manggis itu dia jadi RT atau Pak RT dia RT. Soalnya dia bisa membuat saya punya KTP Jakarta ya. Istrinya kan orang guru di Gembala Baik tuh, Iya, Alex Bora ini anaknya pastor satu. Oh, iya, Romo pastor, Pepi. Ya, saya lupa ya, saya pernah lihat ya. Halo Romo Pepi kalau nonton. Omnya Yan Laju. Iya, Om Yan Laju. Bagus sekali, tapi dia meninggal juga cepat sekali. Muda dari saya loh. Ya, dia. Jadi bagaimana tadi? Ketemu Om Alex. Ketemu Om Alex itu, akhirnya saya tinggal di situ. Itu di Kemang itu rumahnya Pak Dokter Ben. Dokter Ben ini sewa itu rumah mungkin untuk 20 tahun kali ya. Oh, 20 jadi tahun. anak-anak itu 20 tahun. Dia waktu itu sudah dokter kali ya. Jadi kami tinggal banyak Alex Bora. Terus itu Alex Bora. Terus Cepit Jematu. Terus itu Toteka Belen. Terus itu siapa namanya yang baru meninggal sih? Siapa namanya? Si Matias Cole ya. Oh. Cepit Jematu. Pokoknya banyak orang ada. Ya Vinokan. Frans Ivo waktu itu tinggal di asrama situ aja. Atau TK Belen itu orang ya, di situ juga. Kami banyak di situ. Tidur aja, nggak tahu saya lupa tempat tidurnya nggak ada kalau di tempat tidur. Sudah di situ. Akhirnya saya itu masuk mahasiswa PMKRI. Ya. Terus itu yang Opa kerja di toko kamera itu bagaimana ceritanya? Itu dia tadinya saya waktu PMKRI. Saya mula-mula kerja di itu tadi tuh Kamdani itu yang punya gedung di Kemayoran itu dan sekarang 7 tingkat itu 7 tingkat itu apa gitu Kemayoran Kamdani punya. Terus dia suruh saya tadinya saya kerja di Jalan Ganyamada, terus dia kirim ke situ ke Pasar Baru. Bapak siapa tuh? Iya dia tinggalnya di Jalan Kartini di belakang Pasar Baru. Saya kerja di situ. Tapi di belakang fotonya pintu dari ke belakang saya dia punya perkakas foto itu paling belakang sekali. Kerja di situ saya kerja ya, jaga-jaga. Itu kalau pagi-pagi itu wah gramafon ya dulu gramafon musik itu yang toko-toko perempuan itu jangan jaga aja perempuan juga. Saya bercakap dengan mereka tuh nggak klop. Saya tahan. Lama kerja di situ Pak? Nggak lama juga. Saya nggak ngapain saya di sini. Mau ngomong dengan orang tidak bisa, apa segala macam. Berhenti akhirnya. Akhirnya saya bohong itu sama Baba itu. Dia tinggal di Jalan Kartini situ. Saya bilang, saya mau kuliah. Kenapa, Bapak gajinya kurang? Saya bilang, enggak, saya mau kuliah. Saya tidak bisa kerja di toko. Lalu saya keluar. Dari situ saya keluar kerja di Gunung Sahari itu dengan waktu itu apa namanya? Ya pokoknya itu Pater Beek punya, tapi ternyata saya dikirim ke Pater Hoiken. Pater Hoiken itu ya lalu dia di Gunung Sari itu apa kerja apa? Gunung Sari. Gunung Sari yang itu. Yang di Pater itu tadi apa kerja di situ? Iya, di situ ada kantor ada. Di samping sekolah itu ada pastoran itu waktu itu tidak pastoran Pater Beek, Pater Hoiken. Beek itu orang Belanda, Pater Hoiken itu orang Jerman. Akhirnya saya itu saya lamar ke Pater Beek. Dia termasuk itu kan, dia membimbing mahasiswa seluruh Indonesia. Ya ada Kasebul itu. Kasebul itu kader sebulan untuk mahasiswa seluruh Indonesia. Kami mencetak brosur untuk mahasiswa dari seluruh Indonesia itu untuk belajar di situ, nanti digembleng untuk jadi pemimpin itu. Gratis itu sekolahnya? Iya, dikirim sama Romo ya di kalender ini. Di apa namanya sekarang tuh? Apa namanya itu? Apa tempat? Apa namanya? Di kalender? Apa namanya? Samadhi. Samadhi. Sudah dari dulu Samadhi itu. Dari seluruh Indonesia datang ke situ. Kami buat percetakan yang sekarang namanya Cipta Loka Caraka. Di Jalan Muhammad Amir nomor 37. Masih ada sekarang rumahnya. Opa ingatan masih ada rumahnya. 86 sekarang umurnya. Iya, 86. Tapi sekarang itu tinggal satu perempuan di situ.
Saya tanya Bikin pakai percetakan yang pakai tidak, enggak, buku ketik. bikin buku, Bikin bikin buku, buku. pakai buku pakai Mesin apa ketik begini itu. bagangannya itu pakai cetak pakai buku-buku banyak itu bukunya masih ada di situ. Karena itu buku rumah itu hanya tinggal sama Suwani itu sekretarisnya Pater Hoiken sudah meninggal ya. Waktu itu saya tanya Pater Dopo kan Yese. Tahu Pater Dopo? Tidak tahu. Orang Bejawa itu kayak yang kepalanya kolese apa namanya itu? Yang itu TDZ bukan ya? Oh, Kolese apa sih kok? Kolese Gonzaga. 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 Ini seminari juga. Misionari apa ya? Betul kok kan? Satu Klaus. Saya Klaus. Satu Klaus. Oh, jangan deh, saya menari Klaus. Satu Klausku. Saya kerja di situ dulu. Jadi dari situ kan tinggal di Kebun Manggis saya. Di Kebun Manggis tinggal di rumah di belakang di belakang Goethe Institute itu di apa namanya itu? Matraman situ kan. Salemba. Sekarang ada rumah sakit jantung itu loh di jalan itu. Di Matraman itu loh. Oh iya, Rumah berhadapan dengan Gramedia itu, bahkan ke sana lagi itu ada rumah sakit jantung itu. Iya, iya. Ada kan Samping pos polisi. Dekat hotel apa itu namanya? Hotel apa ya. Pokoknya gitu. Iya. Itu ada orang Manggarai punya itu asrama. Iya. Padahal saya tinggal pertama di rumah itu, buka perawannya di rumah saya itu. Gitu. Di belakang masih ada sekarang. Itu sabar dulu. Jadi Opa dulu kuliah jadinya di Jakarta ini setelah keluar dari seminari itu. Setelah frater itu. Tidak ada kuliah, orang nggak ada duit itu gimana sih? Jadi Opa kerja saja? Kerja saja itu luntang lantung, jual apa? Jual majalah dari toko buku. Dari yang Opa kerja majalah? Enggak, belum, tidak ada kerjaan di permulaan itu. Akhirnya saya saya masuk ke tadi kantor Pater Hoiken itu sekarang namanya Cipta Loka Caraka itu dia kerja di situ. Tapi sebelumnya Opa kerja sendiri, cari apa saja kerjanya? Oh, enggak ada bisa kerja. Oh, saya jual buku. Ada toko buku kita ambil majalahnya itu. Loper koran lah gitu apa ya? Buku-buku, Reader Digest, buku apa gitu dijualin itu, kasih beri sama orang itu. Oh, di jalan jualnya? Ya enggak luntang-lantung. Tapi saya kan Mas, akhirnya saya kuliah juga. Kuliah waktu itu murah juga, namanya ABA waktu itu Akademi Bahasa Asing. Iya, Akademi Bahasa Asing. Ya itu rupanya D3 kali ya. Iya, D2 atau D2 kali ya. D3 mungkin. D3 ya. Di Gambir itu. Saya dari Menteng pergi ke situ kuliah itu sampai selesai 3 tahun saya selesai kuliah itu. Akademi terus juga kursus juga bahasa Jerman. Bahasa Jerman kursusnya kan hanya dua hari itu, umpamanya Senin, Rabu, dalam satu Selasa, minggu. Kamis gitu ya. Saya ikut itu. Itu Opa bayar sendiri kursusnya? Oh tidak, itu ceritanya begini. Ada Theo Bella, masih hidup kayak dia. Theo Bella itu orang Liu. Dia ketemu waktu saya jalan dari Kebun Manggis ke arah Karolus. Ya ketemu di depan Goethe Institute gitu. Tapi sudah kenal sebelumnya dengan Om ini? Iya, teman mahasiswa. Dia istrinya orang Cina juga, orang Semarang. Sampai dia ketemu di Jerman. Ketemu di depan Goethe Institute. Saya orang bajunya ya orang dari frater, tidak ada pakaian. Dia bilang, "Hei, Pis, apa? Singgah ke dalam kah? Kantornya orang Jerman." Sepengetahuan saya waktu itu orang Jerman itu orang besi ya. Orang bersih, masa saya orang Flores ini kotor ini masuk situ. Bertengkar kita bertengkar mungkin 1 menit aja. Bertengkar di jalan ini? Di jalan. Tidak ada yang pisahkan ini pertengkaran? Ya masuk kah? Enggak. Masuk kah? Ya kan Leo toh. Ya. Akhirnya saya kalah bertengkar ya? Akhirnya masuk tuh lewat di resepsionis itu. Orang resepsionis itu. Tapi sabar Opa, kenapa dia paksa sekali Opa harus masuk? Nah, teman-teman mahasiswa saya. Pemkri. Mari sudah kita. Mari kau masuk kah? Masuk kau. Saya bilang tidak mau. Saya pakaian kotornya. Tidak usah. Masuk saja. Akhirnya masuk. Waktu lewat di resepsionis itu ditanyakan itu. Ya dia mungkin tanya bahasa Jerman kali ya. Tapi ya Theo Bella namanya, masih hidup dia kali. Tapi anaknya dokter 2, 1 sudah meninggal. Dia kerja di perpustakaan. Itu menentukan hidup saya. Oh, awalnya dari situ? Ya artinya kita harus baik dengan orang, teman baik gitu. Saya lihat-lihat, ya, saya juga nggak ngerti buku-buku bahasa Jerman. Dia bilang, "Pius," katanya, "kau itu belajar bahasa Jerman.
Oleh Teo bagaimana untuk makan jadi tidak bisa. Gratis kah? Boleh, saya bilang. Padahal rumah saya di belakang itu saja. Iya, dia asrama mahasiswa orang Melameda di belakang itu. 100 meter dari situ, Gang Arang. Gratis. Langsung kalau besok. Akhirnya esoknya saya pergi beli itu buku beli buku. Ya, saya baca. Saya itu jual-jual koran juga, Indonesia Raya punyanya siapa? Musuhnya Presiden Soekarno itu loh. Soeharto. Jual-jual koran kemana itu. Nggak tahu juga dapat berapa gitu. Kerja. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah putus asa. Mengeluh buat apa? Putus asa buat apa? Mau mati. Mengeluh siapa yang mau kasih makan? Kemasnya kasih makan. Kau kira saya pernah juga tidak makan? Wih, bahaya itu. Iya, tidak makan. Makannya itu apa namanya kacang keboy ini apa sih? Kacang kedelai ya? Kacang keboy kah? Iya. Apa sih keboy itu? Kacang kedelai lah. Kalau kita kacang kedelai, kacang kedelai. Itu bisa jadi sayur. Kalau kita ada nasi bikin sayur. Kalau tidak ada nasi jadikan nasi itu barang. Makan saja. Tapi jadi pernah tidak makan tuh tidak ada ceritanya. Kalau orang melarat itu ya memang harus begitu. Biasa tidak makan juga. Kalau pernah saya beli daging itu di pasar Boplo itu namanya daging, bukan daging, namanya apa namanya itu, daging itu apa namanya itu, daging sobek-sobek kecil itu kan. Ya pokoknya kalau Paula tahu itu. Usus tidak, daging sisa-sisa gini sobek-sobek di situ. Cecelan, kau pintar. Enak, ini enak. Cecelan. Baru hari ini Opa bilang saya pintar. Salaman dulu Opa. Cecelan. Itu kayaknya pendaging beli aja itu kan kalau dimasak itu kan ada airnya toh, ya gitu ya. Itu nah. Tapi nggak ada mengeluh sama siapa lo datang dari mati ya. Jadi saya lah jadi mahasiswa. Lalu, jadi itu waktu itu saya sudah masuk Goethe Institute, saya kursus itu Senin, Rabu atau Selasa, Kamis atau itu Jumat, 3 kali itu. Nggak ada kerjaan. Saya langsung beli itu bukunya, belajar. Saya memang jual koran, tapi saya nggak bisa baca itu koran kan. Karena korannya? Ya orang jual, itu dijual. Indonesia Raya, koran dari Indonesia. Opa tidak sempat baca, sudah orang sudah beli. Harus beli kalau begitu caranya, Opa beli lagi ini orang tadi biar Opa bisa baca. Tidak bisa. Nah, pokoknya yang itu ya tidak. Akhirnya, bukan akhirnya, terus belajar. Saya belajar. Terus satu waktu rupanya lembaga kebudayaan Jerman ini membutuhkan tenaga orang laki-laki itu untuk dididik di Jerman ya supaya menjadi guru bahasa Jerman. Berangkatlah Opa. Saya sudah satunya lewat Hoiken itu direktur saya, psikolog Caraka tuh, dia orang Jerman. Dia dikasih amplop. Terus saya tidak tahu kemudian saya dapat juga. Satu kan di kantor bertengkar tuh. Dia bilang, Pius katanya kau jadi kepala pegawai. Saya bilang, pangkat apa saya? Nggak ada pangkat. Enak aja. Masa sama teman si perintah tidak mau. Dia ngomong begini, kau tidak pantas belajar di luar negeri. Emang mimpi apa? Orang kampung dari Bangkong, Flores, Manggarai mau belajar di Jerman. Tahun itu. Ya tidak ada. Yang bagaimana segala sesuatunya serba sulit. Tidak. Dia ngomong ceplos gitu. Tidak pantas kau belajar di Jerman. Dia bilang, siapa yang minta? Saya bilang, enggak juga. Nah, lalu saya itu kan 1 semester, 2 semester, 3 semester di Goethe Institute, lembaga kebudayaan Jerman. Goethe Institute belajar. 3 kali. Tiap semester ujian. 3 semester ujian. Saya tidak mau lihat dia punya angka dah. Jasa saja. Untuk apa lo orang kampung bodoh lo? Memang mau apa kalau lo jago? Saya tidak lihat. Asal saja ikut saja. Ada sertifikatnya. Ada sekarang masih ada. Tapi saya mau ngapain lihat? Buat apa lo memang apa? Hanya tahu aja. Ini kan gratis. Nah, jadi berdasarkan itu mereka administrasi mereka ini orang bisa di nilai bagus. Jerman ya. Nah, jadi berangkat. Jadi hidup saya itu kan mulai dari Theo Bella tadi itu toh yang baku tengkar di pinggir jalan ini. Kalau saya waktu itu menang, semoga Theo ini nanti nonton ini. Dia anaknya, istrinya orang Cina Semarang, anaknya 2 dokter, 1 sudah meninggal lagi. Tinggal di mana itu? Jadi segala sesuatunya itu terjadi di luar semua dugaan. Nah, maksudnya jadi kalau mau nasihat saya, jangan terlalu sombong, tapi jangan terlalu rendah hati juga.
Oh. Kan rendah hati, kalau saya tidak mau kan saya bilang, kalau dia bilang masuk, saya bilang, oh saya tidak bisa, bahaya. Tahu nggak, hidup saya sekarang ini, ada saya pensiun itu karena saya dari bahasa Jerman itu. Karena dia bela itu. Ya kalau tidak kan nggak bisa hidup saya. Beli rumah, beli bis saya, beli segala macam itu. Berangkat. Lalu saya berangkat ke Jerman, 3 orang laki-laki. Itu mamanya ikut, dia belajar sendiri itu bahasa Jermannya, akhirnya dia ikut juga. Sudah pacaran waktu itu? Sudah pacaran, saya kawin. Sudah nikah atau masih pacaran waktu berangkat ke Jerman? Kawin apa namanya itu, kawin sipil. Saya di Jawa sudah kawin catatan sipil. Oh, di Jawa. Iya, tapi bukan itu rencana. Saya tidak tahu mau ke Jerman itu waktu itu, gitu aja. Ketemu di mana dulu dengan Oma? Di Karolus, itu cerita panjang lagi itu. Pasti Opa dulu pura-pura sakit ya, supaya pergi tes. Bukan, nanti saya cerita. Ketemu, boleh cerita itu. Cerita itu lah. Jadi waktu itu kan saya dengan teman-teman saya itu kan tahun 65 itu kan kacau sekali itu. Lagi suasana. Saya mahasiswa. Jadi kami itu kan jaga-jaga, mahasiswa itu PMKRI itu kan jaga sekolah Katolik, biara Katolik, sekolah Katolik, rumah sakit, pastoran, rumah sakit. Mula-mulanya saya itu kan dulu saya tinggal ke Gembala Baik, sembari cari nona. Oh, sambil cari jodoh ini. Cari jodoh ini. Ada juga cantik-cantik gitu, ibu guru cantik, tapi mereka bahasa Jawa. Oh. Aduh. Gak mau, dengan Alex Bora juga. Alex Bora istrinya dari sana loh. Orang dari Gembala Baik itu. Enggak, pindah lagi. Pindah ke sini, pindah ke Fonsvite. Matramani kah? Matraman, Fonsvite, sister. Masa kau cerita Fonsvite? Samping gereja juga. Gereja Matraman kah? Itu kan sekolah Marsudiri ini? Iya, Fonsvite. Oh dulu namanya? Fonsvite. Sister Fonsvite itu. Terus, di sana di Gembala Baik bahasa Jawa, cantik sih. Nggak enak ah. Pindah ke situ. Di situ ada mahasiswi juga dari Jawa, Cina juga. Tapi mereka kok bahasa Indonesianya bahasa Jawa ya. Saya bilang enggak, pindah lagi. Karolus. Pindah lagi, maju lagi Karolus. Dapat. Nah kita suka-suka aja pindah ke mana aja jaga. Nah, pindah di Karolus itu. Nah saya juga ada naksir nona di situ. Di suster perawat itulah. Anak dari Madura itu, Eli namanya. Wih, masih ingat namanya apa? Iya, tapi tetap di mana dia sekarang, meskipun sudah mati. Nah, saya kan tidak tahu daftar, ada kan di Karolus ada bangsal itu tuh. Memang cari jodoh betul itu apa? Kami kan jaga rumah sakit. Kami orang miskin, orang gembel, dikasih spray, kasih makan sama suster Karolus. Perawat ini. Suster Karolus, suster Gilarda sama suster apa gitu. Kita kasih makan, tempat tidur apa segala. Dia kan vision go on orang. Terus gimana tadi? Jadi sampai di Karolus. Ada saya daftar, saya jaga tuh, giliran aja. Oh saya punya pacar ini, bukan pacar lah. Nona saya tasih itu di Bangsal itu. Pergi ke sana. Kami 5 orang, ini 5 orang masih jalan ke sana. Ada itu, nona itu ada di situ. Ini lagu ada Ambon, situ ada apa? Rebutan. Enggak, ngomong sama dia, saya punya hati jadi mentah, buset deh. Tahu-tahunya laki-laki banyak banget dia itu. Ini tahu dia namanya orang Cina juga, dari Madura, Eli namanya. Saya bilang, enggak. Tidak jadi. Tapi di kelompok jaga suster itu, suster perawat itu, ada 1 orang. Dia bergerak. Diam. Dia apapun dia bercandain di gerenya, tidak bergerak. Wih, penasaran apa? Esoknya saya ada temannya mamanya juga dari Semarang, suster, sudah meninggal ya. Saya lapor dia, saya bilang, Ella namanya. Oh, itu saya ketemu ada suster di sana itu kok. Kok diam sekali? Kita colek-colek nggak bergerak, nggak ngomong, turun aja. Itu sifatnya mainin gitu. Ada kan namanya, oh saya tahu itu teman saya. Akhirnya dia urus. Titip salam. Nah dia, kalau dia sudah tahu kan, saya bilang ada suster itu nggak bisa ngomong dia. Kita colek-colek nggak bergerak, dia tulis aja gitu. Akhirnya dia tahu, akhirnya dia garap. Dia sudah meninggal juga. Dia garap, apa bilang? Iya dia. Istilah zaman dulu. Teman saya itu kan dia cerita dengan pacar saya juga, bukan pacar yang saya naksir ya. Cuma nggak mau.
Tapi ada suster John diam itu. Saya lapor sama teman saya itu suster juga. Kok ada suster itu? Di mana bangsal mana? Sebelah saya nggak tahu lah. Jadi kan dia pikir-pikir, kan dia tahu. Tahu-taunya ini oma ini oma nggak bisa ngomong. Bukan tidak bisa ngomong, tapi pendiam. Ya, Aduh, susah banget ya. Kayak disitulah dari pacaran. Jatuh cintanya. Dari pacaran. Dia suka saya karena apa? Saya itu suka ngomong. Saya kan sudah tamat filsafat toh. Kalau cerita senang, suster itu dengar saya. Akhirnya dia juga naksir karena dia tahu saya tamat frater. Jadi ini orang masih perawan katanya gitu. Saya belum pernah pacaran ini. Ya, belum pacaran. Hanya gitu saya pacaran dengan dia. Pacarannya tuh dia tuh pendiam dia. Waktu saya lapor, suster mau apel sama suster kepalanya tuh. Saya mau bertemu suster ini, dipanggil di tingkat 2 tuh, di tingkat 3 tuh. Turun itu datang suster. Dia mau omanya datang dengan 5 temannya, suster juga. Dia ini tidak bisa bergaul. Tidak bergaul. Pokoknya tapi ada temannya itu untuk mendukung dia, menyokong lah gitu. Maka akhirnya turun, saya tunggu tuh. Tempat pacaran itu gini aja di depan pintu di Karolus itu. Dijaga sama 5 orang. Datang 5 orang dengan dia. Temannya ini Oma ini, temannya. Mereka tahu ini Oma ini nggak bisa ngomong toh. Jadi pendiam. Ngomong seperti tempatnya kecil itu, tempat masih sekarang tidak ada, sudah dihapus di asrama 33. Tapi 1 pulang. Siapa ya? 2, 3. Pulang semua. Tinggal berdua. Itu hebatnya dia tinggal berdua, dia tidak bisa ngomong juga. Dia diam aja tuh. Tapi memang dia itu pacar yang baik, istri yang baik, ibu yang baik. Tapi pacaran aja kita, pacaran. Dia tahu kalau ada teman-temannya itu kan dipacarin. Cucu pulang. Anak saya. Dipacarin, kalau ada apa orang datang itu, ya pacar laki-laki itu bawa keluar, pergi kemana, pergi makan atau apa namanya. Halo, selamat sore. Dominik namanya. Dominik. Baru pulang sekolah? Anak Gonzaga nih. Wih, mantap. Gonzaga. Romulo masih hidup ya? Masih. Tadi ke sekolah kok. Hah? Tadi ke sekolah. Tidak, Romo Dopo. Iya, tadi ke sekolah. Sudah sekolah dia? Sudah sembuh? Oh, iya. Mana tuh ya, sudah. Lanjut tuh. Akhirnya sudah selesai pacaran. Akhirnya menikah. Wah, enak aja menikah, tidak ada. Belum lama pacaran. Dia tahu ada orang pacaran tuh. Kalau itu orang kan laki-laki itu bawa pacarnya keluar dari Karolus itu ya. Bawa keluar, naik mobil atau apa gitu pergi makan. Dia tahu. Saya ini ada pacar, ini Oma nih. Dia ada pacar yang baik. Akhirnya dia bawa saya itu dari Karolus itu ke perempatan Pramuka ini loh. Di situ dulu ada warung, kalau sekarang sudah dibakar. Tempat Jokowi punya jasa. Di situ. Pani update juga nonton berita. Apa namanya? Ya di situ. Dia ada uang, saya mahasiswa tidak ada uang. Dia tahu. Ini betul bagusnya dia. Dia bawa. Ada yang satu tak bisa, oke. Akhirnya? Dia bawa saya begitu udah sampai sana, dia bawa saya keluar lari. Lari ke pasar Pramuka itu. Di situ ada warung. Kami hanya makan apa ya, makan segini, soto yang apa. traktir. Iya, saya nggak ada uang. Saya kan masih nggak punya uang, tapi dia tahu. Katanya kalau pacaran dibawa gitu. Sampai tidak pergi kemana-mana lah. Pacaran di situ aja, di Karolus itu juga. Ya pernah ke Jalan Tamrin itu untuk apa itu? Panas. Berapa lama pacaran? Pacarannya dari tahun itu ya. Sebelum ke Jerman kan itu, Pak. Ya akhirnya saya kan ke Jerman tadi ke Jerman. Dia inisiatif sendiri. Dia belajar itu sama Herr Franz itu orang Timor itu. Pak Jerman kan dia nyusul. Waktu itu ada kerjasama GIA, Garuda Indonesia Airways, dengan Persatuan Rumah Sakit di Hessen. Negara Hessen itu negara bagian, bukan provinsi. Ya bukan ibu kotanya. Ya kota besarnya Frankfurt. Dari rumah sakit. Jadi dari sini ada suster dari Karolus, dari Kebayoran itu mereka kerja di sana. Mama ikut ke sana.
Ya kira-kira berapa bulan itu. Saya dari München pergi pacaran sana terus. Akhirnya saya cari rumah sakit di Jerman tuh, di München itu ya, di Munich. Akhirnya dia bawa ke situ. Jadi tempat saya sekolah, dia datang ke situ. Kan juga mau pergi. Dan berapa tahun? 2 tahun kali ya. Akhirnya kami menikah juga di sana karena Oh, menikah di sana, Opa? iya ke gereja karena Oh. dia ada kontrak itu putus kontrak kalau mati atau kawin. Akhirnya Ya, nikah akhirnya aja kawin dah. supaya putus Ini kayak- kontrak. Kayaknya kan saya pulang. Akhirnya ada kawinnya di Munich, di München Iya. itu. Dari situ kami pulang ke Jakarta sini. Sini nggak tahu di mana tinggalnya, karena langsung apa namanya? Saya pulang langsung. Dia suka ke Flores, suka mengerai, ikut, ya. Cepat rumus dia. Baru barang dari mana langsung ke Flores itu. Naik sebentar dari Jawa orang tuanya terus kami ke. Waktu itu tidak ada kendaraan transportasi dari Jawa ke Flores itu tidak jelas. Sekali. Ada kapal dari Flores itu namanya Ratu Rosari Iya, atau kapal apa Motresia gitu ya. Kami tunggu nggak jalan, dia daftar di mana nih karcis itu. Tunggu aja 20 hari. Di Tanjung Priuk. Untung di Surabaya. Untung saya ada kisah di sana. Kisah di sana itu namanya Matur ya, Nerikus Matur. Matur itu apa namanya? Kisah itu ipar. Apa namanya siapa? Ipar laki-laki ya, Pak? Siapa namanya itu yang di Helmon ya, ada Helmon di Ruteng. Kamu tidak, kamu kecil ya. Tahu. Helmon tahu. Ada keluarga Helmon di dekat rumah Gunung. Iya, Helmon itu saya punya kisah. Thomas Helmon. Thomas Helmon, kisah. Tapi sudah mati dulu. Iya. Sudah mati kisah. Dia punya saudara perempuan, kawin dengan kakak saya, Tio Temang. Terus akhirnya lama ke 20 hari. Akhirnya berangkat dari situ, langsung sampai Riau. Sampai Riau terus naik truk dari situ, hujan-hujan. Sampai di Ruteng. Itu saudara perempuan saya, Michael Agus ini kan. Iya. Situ. Berapa hari di situ, anak mereka terima saya juga pesta. Terus itu Petrus Malada ini ambil kuda dari kampung, bawa ke Ruteng. Angkat kami ke kampung saya. Di Boleng, naik kuda. Dia juga naik kuda. Berapa hari itu? Satu minggu? Apanya? Ke Boleng, naik kuda? Enggak, 1 malam lah. 1 malam dari Ruteng? Iya kah? Iya. Kalau Pici Melada, tahu Pici Melada? Tahu. Dia 1 hari dia tembus. Nah, kencang itu kuda lari. Jalan kaki dia. Waktu kami sampai di Ruteng, dia langsung ke Lando, kampung saya itu ambil kuda. Esoknya datang untuk jemputnya kami. Dia naik kami. Saya naik kuda. Gitu. Tapi tidak pakai topi kebo itu, Pak? Wah, saya gondrong waktu itu. Gondrong. Berapa tahun di Jerman, Pak? 3 tahun saya. 3 tahun, Pak. Terus sampai di sini mengajar di sini, Pak? Iya dong, saya kan guru mengajar. Mengajar sekolah apa kampus? Bukan, Lembaga Kebudayaan Jerman Goethe Institute. Oh, Pak mengajar di situ. Weh. Ya saya kan murid terbagus dari 3 semester saya belajar. Mereka lihat angka-angka dulu. Kirimlah ke sana. Kirim ke sana, saya nggak tahu. Habis itu balik lagi mengajar di situ. Ya harus mengajar ya bagaimana. Harus terima kasih lagi dengan Om yang tadi, yang dari Ende. Yang berkelahi 1,5 menit di trotoar. Oh, Om Teo Bela. Dia tinggal di mana itu? Di tempat itu awalnya dari Om Teo Bela ini. Iya, itu bertengkar 1,5 menit kali ya. Mari kan, tidak ada. Kalem aja. Dia paksa itu ya. Jadi Opo punya itu tadi pesan, jangan terlalu rendah, jangan terlalu sombong. Sombong pasti tidak. Kalau terendah hati juga tidak baik. Kalau saya rendah hati kalau tidak jadi. Tidak jadi. Untung dia kan teman baik, teman sama-sama PMKRI itu. Oh, Opa mengajar sampai pensiun ya, Pak? Hah? Sampai pensiun di Goethe Institute? Iya. Opa? Iya. Pensiun di situ? Saya pensiun tahun 2005. Berapa tahun mengajar di situ? 30 tahun. Oi. 30 tahun. Dan saya tahu Opa pecinta Vespa ya? Hah? Motor Vespa kan? Ada Vespa 2 motor, Vespa 1 motor. Itu anak-anak pakai itu. Mereka miskin seperti kamu. Nggak cari duit ya. Susah cari uang di Jakarta ini, Pak. Ya cuma kan tanya Nona, kau bodoh kau. Bodoh lagi, tadi pintar. Ada saya punya cucu itu kan si Ronald. Istrinya itu anaknya, cucunya Puspa, Grace itu. Datang di sini, kau muka jelek gitu.
si Grace datang di sini ya. Saya senang ya. Saya punya cucu-cucu itu perempuannya itu wah, sering cantik-cantik. Mereka jelek-jelek semua tuh. Itu bukan masuk sini ya. Ya benar ya, benar tuh. Kau juga istri lu cantik, lu jelek banget. Opa lihat ini brewok ini. Bukan macam Portugis ini, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Aku senang kalau main kartu dengan dia kan kartu jujur itu. Kalau yang lain bukan isinya penan. Aduh. Ya, itu cerita. Main kartu lagi. Jadi pacar terus saya pulang dari sana tinggal. Untung itu Romo Patrick itu kasih kita. Saya kan tinggal di mana dengan akhirnya dia kasih saya rumah di Tamrin itu loh. Berhadapan dengan dengan Sarina. Sarina, ya. Paula yang lahir di situ dia. Lahir di situ di Kebun Kacang namanya. Kebun Kacang, betul. Kebun Kacang. Habis itu kami pindah beli rumah di Rawamangun. Rawamangun itu dengan teman jalan kaki. Ramu Karolo dekat, Kucing Institut dekat. Akhirnya rumah itu saya jual. Beli di Kranji dulu, Pak? Beli di Kranji ya. Cuma bagus sekarang tuh, tapi tidak ada orang, tidak ditinggalin. Nah gitu. Akhirnya kita ya ke Flores ya, pulang. Ya itu. Saya tetap mengajar di Kucing Institut. Kucing Institut kan dekat dari Rawamangun itu dekatnya. Jadi Opa benar-benar bekerja hanya di situ saja, Opa? Iya, kerja tidak bekerja di tempat lain. Kerja masih. Saya ngajar. Saya kan ngajar di Kucing Institut. Dapat gaji dari situ. Terus lalu saya tahun 85 itu saya bilang saya punya waktu ini masih banyak sisanya. Terus saya minta teman saya bilang anak Pemkri juga. Tahunya dia itu kepalanya Yayasan Hidup Katolik. Ya. Gerald sudah meninggal ya, Gerald Tung. Akhirnya saya kerja di majalah Hidup. Majalah Hidup di Katedral ya. Saya waktu kerja dengan Edmond Mentero. Kamu kenal Edmond Mentero? Tidak. Teman saya meninggal juga. Sekarang Opa 86 tahun ya? 86. Masih hafal semua. Zaman-zaman itu, nama alamat, nama yang mau jadi pacar tadi, yang nama Eli Madura. Madura, hafal semua. Ya. Gitu. Tapi kalau nama perempuan, Opa hafal sekali ya. Kalau nama-nama laki-laki. Tapi teman saya ada yang sudah ke Kanada, orang mahasiswa ke Kanada. Opa pernah berpikir dulu bahwa sampai di Jakarta ini Opa akan pergi ke Jerman untuk jadi mengajar? Waduh, mana orang kampung yang makan gak ada. Hanya benar-benar datang ke situ, benar-benar mau jadi pastor. Ya, di ke Jawa, tahun 56 kan saya seminari. Hanya keluar tahun 65. Habis itu tidak tahu mau jadi apa. Kan? Tidak tahu. Yang penting bisa makan, kerja apa saja yang penting makan. Terben sudah ada waktu. Saya tinggal dengan Alex Bora di rumahnya situ. Iya. Terus, bagaimana keluarga di kampung, orang tua Dor? Mereka tahu dengan kehidupan Opa zaman itu. Kan tidak ada handphone, tidak ada telepon. Tidak ada kontak. Tidak ada kabar sama. Ya, tapi waktu tahun berapa namanya? Tahun berapa kami pulang dari Jerman itu tahun 7. Itu baru pulang kampung? 73 ya, saya pulang dengan Oma ini. Setelah sudah pulang dari Jerman? Iya. Dari tahun 56? 56 ya. Tapi sekali juga saya pergi pulang libur tuh naik motor Tris ya dari Surabaya. Mati saya di situ. Mabuk. Oh mabuk, saya pikir Opa bilang mati. Mati betul. Ini masih hidup. Itu kalau di situ kan ada orang Flores kan orang miskin toh. Mana Tuhan, dia beli kaca dari Surabaya nih, kacanya. Untuk bangunan ini? Kaca jendela, kan, dia taruh di tempat kita tidur. Saya kan mabuk, mabuk tidak, kau punya kaki itu, luka. Kalau sudah, saya kan mabuk itu. Saya juga kalau naik mobil ini nih, Paula ini, mabuk. Kalau tidur di belakang saya mabuk. Sekarang juga, tapi saya bisa sopir. Kalau sopir, iya. Ya. Opa punya kijang dulu ya? Ada kijang, ada. Iya, saya masih. Itu ada dulu banyak mobil. Tapi yang saya selalu ketemu Opa kemana-mana itu dengan Oma bawa Vespa. Ya, sekarang namanya Vespa. Kenapa Opa sangat cinta dengan Vespa ini? Apa? Mungkin ada sesuatu kenangan. Karena mobilitas toh. Saya kan pergi ngajar. Karena ada motor lain, kan? Ada Yamaha motor-motor yang tapi kenapa harus Vespa gitu? Nggak tahunya Vespa aja, gampang lah ya. Nggak bisa di apa namanya di polisi itu tidak takut dia. Polisi malas tilang apa? Ya gitu. Lincah juga. Tapi lalu saya kan ngajar di Kucing Institut. Waktu saya bilang di Jerman itu kan hanya di ijazah saya itu ijazah guru bahasa Jerman.
Tidak ada dokter Andus, tidak ada. Saya bilang, bagaimana nih nggak ada. Akhirnya saya pergi belajar di UI waktu itu udah Mangun. Kepalanya bagian bahasa Jerman itu orang Batak. Supaya dapat gelar ini. Teman saya, supaya saya dapat gelar dokter Andus. So. Teman saya di situ, bahasa Tagalog itu. Dia bilang, ngapain? Saya mau kuliah. Ayo masuk. Kuliah, saya kuliah gitu, kuliah. Saya diangkat jadi guru lagi. Jadi dosen. Di UI. Dosen. Ngajar Jerman juga. Ngajar Jerman, D3 kali ya. D3. Saya kan universitas, tapi ada juga di situ ada jurusan D3 atau D2 kali ya. Ya, zaman dulu masih ada D2. Saya ngajar di situ. Tapi juga saya mahasiswa di situ. Saya lulus di situ. Saking saya tidak konsentrasi kuliah, ngajar lagi. Hanya 5 tahun saya di situ. Karena mengajar. Iya, mengajar juga. Ya tidak apa-apa, selesai lah. Tapi akhirnya Opa menikmati semua. Ya, ada nikmatnya. Kan Opa sangat sendiri sekali zaman itu kan Opa. Iya, nggak ada. Tidak ada kiriman uang. Nggak ada kiriman uang. Luar biasa. Gitu. Hari ini ya cukup luar biasa ngobrol dengan iya. Opa. Jadi kan begini Opa, kalau saya lihat begini nih. Opa mereka merantau zaman dulu itu. Iya. Istilahnya 0 kilometer Opa. Maksudnya berangkat tanpa ada dukungan. Tidak ada. Perbekalan yang baik. Ada. Komunikasi. Benar-benar datang merantau hanya bawa dengan kertas. Sewa. Iya kertas. Satu alamat. Tapi Opa mereka 134. Opa mereka bisa bertahan. Survive. 2.000 kali. 2.000. 2.000 ya. 2.000. Bapak juga tuh. Ya. Jangan hanya ibu saja. Kan ibu dan bapak. Tapi 2.000 lebih bagus. Ya. Bapak juga. Kita kan apa? Wah, pas sekarang kita juga. Jadi begitu, Bang. Maksud saya begini, Pak. Ada juga generasi sekarang yang begitu dengan zaman yang sudah begitu enak. Ada yang dapat beasiswa kuliah, tapi mereka tidak berhasil gitu, Pak. Sehingga mungkin dengan menyaksikan ini bisa jadi motivasi bahwa dengan zaman yang lebih dipermudah ini harusnya bisa jauh lebih berhasil. Jadi terima kasih sekali Bapak. Sama-sama. Ada beberapa poin yang kita bisa tangkap. Iya. Terutama yang satu tadi Bapak bilang, jangan terlalu rendah, pasti tinggi jangan. Kalau sombong sudah biasa. Tapi kalau rendah sekali bahaya. Pas-pas saja. Pas-pas saja ya Pak. Terima kasih. Selamat sore. Sebelum itu kami mau memberikan sebuah bingkisan untuk Opa. Wih. Iya. Ada satu hadiah sederhana. Maunya orang cantik yang kasih, bukan orang bukan jelek. Saya kasih baju untuk Opa. Wih, Ya, ini karya dari kami sendiri Opa. Ini kami buat sendiri bajunya ini. Mailejong ya. Mailejong. Jadi ada teman saya Mas Maiga. Mailejong nggak sebenarnya. Mas Dewa. Om Yuyut, kami juga memproduksi baju. Ya. Gitu. Saya buka Opa ya. Jangkau. Ini untuk Opa. Ya. Maiga Lejong. Visit to share. Ya. Maiga Lejong. Bukan Mailejong nggak? Mailejong nggak? Bisa bolak-balik. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Sehat selalu Opa. Ya.